Alhamdulillah haqqa hamdih. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الوسواس الشيطان والهوى ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, yakni man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa perjumpaan yang diridainya menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan. Sebab sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju pencapaian ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan majelis kita adalah taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain, di mana rahmat Allah dicurahkan kepada kita, naungan sayap malaikat yang memohonkan ampun diberikan kepada kita, sakinah, ketentraman dari Allah diturunkan ke dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan bangga pada makhluk mulia yang ada di sisinya. Amma ba'd. Sudah lama saya tidak berbincang tentang pernikahan dan agak kehabisan bahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincangkan dengan banyak berdiskusi. Karena kalau sudah menikah, itu khawatirnya kalau banyak lagi membincang tentang pernikahan jadi pengen lagi. Ikhwati fillah rahimakumullah, tema yang diambil panitia pada kesempatan pagi hari ini berat. Judulnya pernikahan visioner. Makna pernikahan kita sudah tahu. Apa itu visioner? Berarti pernikahan itu punya pandangan yang jauh ke depan. Wabil khusus tentu saja di dalam nilai-nilai yang kita bawa adalah dia memandang jauh, membawa pernikahan itu sampai ke akhirat. Sebuah pernikahan visioner berarti di sana hendak dituju sebuah kehidupan yang abadi, di mana kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dihimpunkan suaminya, istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, buyut-buyutnya sampai keturunannya. Ini sebagai dasar dari sebuah pernikahan visioner. Allah mengatakan dalam salah satu ayat, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang saleh, beriman dan beramal saleh itu kelak akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keturunan mereka. Jadi ini yang menjadi satu pandangan jauhnya visionernya adalah bahwa keluarga yang hendak dibentuk sampai ke anak cucu adalah keluarga yang akan kembali berkumpul di surga. Nah, bagaimana kemudian untuk mencapai itu? Maka pertama pembahasannya adalah soal niat. Supaya kemudian pernikahan itu visioner dan mencapai visinya untuk kembali
sebagai sebuah keluarga yang utuh lengkap di dalam surga Allah Azza wa Jalla, bahkan sampai anak cucunya, maka yang pertama dibicarakan adalah soal niat, yaitu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah itu pasti ditempuh dengan cara-cara yang diridhai Allah, dan pasti ditujukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernikahan yang niatnya lillah karena Allah itu setidak-tidaknya bahwa dia dibangun supaya tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah dan bukan bermaksiat kepadanya. Ini serendah-rendah niatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 3 orang yang wajib bagi Allah untuk membantunya adalah, pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah abdum mukatab, budak mukatab, hamba sahaya yang terikat perjanjian dengan tuannya supaya dia bisa membayar sekian jumlah uang, maka dia bebas, dan dengan kebebasannya dia hendak menegakkan agama. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang menikah untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi yang dimaksud niat karena Allah serendah-rendahnya adalah ketika dia berniat atau meniatkan pernikahan itu agar terhindar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat yang terpuji. Jadi jangan dikira, wah dia nikahnya cuman karena hawa nafsu. Nanti dulu, maknanya hawa nafsu itu sejauh apa? Kalau maknanya karena hawa nafsu itu dalam rangka menundukkan hawa nafsunya supaya dengan demikian dia tidak jatuh ke dalam dosa, maka dia berniat dan niatnya terpuji. Karena asalnya demikian. Rasulullah yang tadi hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani, yang ini yang sangat masyhur, hadis ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Jadi, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sampai pada satu kategori yang disebut sebagai ba'ah, maka hendaklah dia beristri, hendaklah dia menikah, hendaklah dia bersuami. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu lebih mampu menundukkan pandangannya dan lebih mampu menjaga kemaluannya dari dosa-dosa. Jadi baik pandangan maupun kemaluannya terjaga dari dosa-dosa. Ini adalah niat terpuji, yaitu karena Allah. Karena Allahnya diwujudkan dalam tataran yang paling haddul asfalnya, batas minimalnya karena Allah itu adalah supaya terhindar dari melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Kemudian setelah itu, niat karena Allah itu dia upayakan untuk menjadi bukan sekadar menghindar dari dosa, tetapi menjadikan pernikahannya itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat karena Allah itu jabarannya pertama agar terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, dosa. Yang kedua, dengan memaknainya sebagai ibadah agar dia mampu untuk melakukan di dalam kehidupan pernikahan itu hal-hal yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya pernikahan itu diharapkan banyak perintah-perintah agama, soal-soal ubudiyah yang menjadi sempurna, yang menjadi lengkap pelaksanaannya. Kenapa ibadah itu ada yang kaitannya dengan
bagaimana hubungannya dengan kehidupan bersuami dan beristri. Soal saum misalnya, ayat saum itu terbentang dari surah Al-Baqarah ayat ke-183 sampai 187. 183 sampai 186 itu bisa diamalkan oleh bujang maupun perawan, janda maupun duda. Tetapi ayat ke-187 itu diamalkan oleh orang yang memiliki suami atau orang yang memiliki istri, pasangan hidup. Demikian pula berbagai macam nilai muamalah yang lain itu terhubung dengan asas pernikahan. Maka niat karena Allah itu jabarannya pertama tadi agar terhindar dari hal-hal yang dimurkai Allah, dosa-dosa, kemaksiatan. Yang kedua, agar mampu menegakkan syiar-syiar ibadah yang lebih utama, yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih sempurna dan yang lebih lengkap. Setelah nilai ibadah itu, nilai menghindar dari maksiat kepada Allah, lalu nilai beribadah kepada Allah, maka yang selanjutnya diupayakan adalah bersihnya hati kita dari berbagai macam motivasi yang di dalam pernikahan itu bisa mengganggu jalannya keberkahan karena tidak bersihnya niat. Maka Rasulullah SAW dalam perkara itu lalu memberikan kepada kita arahan-arahan agar keikhlasan itu terpenuhi. Sebagai contoh, Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, tungkahul mar'ah li arba', wanita dinikahi karena 4 perkara. Apa saja itu? Li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, dan karena kekayaannya, wali nasabiha, dan karena keturunannya, wali diniha, dan karena agamanya. Ini Rasulullah memaparkan fenomena secara umum bahwasanya terjadi di tengah masyarakat. Seorang lelaki itu menikahi wanita karena 4 perkara itu. Terurut pertama dari li jamaliha, karena kecantikannya. Pada umumnya inilah yang terbanyak orang menikahi karena melihat paras rupa dan raut muka, juga kemudian postur tubuh dan lain sebagainya, soalan-soalan fisik. Padahal menurut penelitian gitu ya, istri cantik dengan istri jelek itu lebih awet istri yang jelek. Karena kalau istri cantik 10 tahun, 20 tahun kecantikannya sudah memudar secara fisik. Tapi kalau istri jelek sampai mati awet jeleknya. Katanya begitu. Ini soal fisik. Pada umumnya orang memandang pertama soal fisik. Nah, pada umumnya lagi lelaki yang kedua biasanya yang dia lihat adalah soalan apa urutannya di dalam hadis? Keturunan dulu apa harta dulu? Harta dulu. Jadi setelah kecantikan biasanya yang dilihat oleh mata seorang pria adalah soal kekayaan. Lalu dilanjutkan dengan soal nasab dan keturunan. Baru ini yang paling sedikit sekali lelaki yang kemudian memandang dalam soal agama. Maka Rasulullah berpesan, jadilah yang sedikit itu. Pilihlah karena agamanya, taribat yadaka. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Jadi yang dijamin beruntung hanya yang memilih karena agamanya, yang lain tidak dijamin gitu. Rasulullah mengatakan, pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Ini dalam rangka menjaga niat itu, menjaga berbagai macam motivasi hati yang muncul itu. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain sebagai penjelasan, janganlah seorang laki-laki menikahi wanita karena kekayaannya, karena kekayaan itu bisa menjadi kefakiran baginya. Dan janganlah seorang lelaki menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya saja,
karena kecantikan itu menjadi fitnah baginya. Dan janganlah seorang lelaki menikahi seorang wanita hanya karena keturunannya saja, karena keturunan itu bisa menjadi kehinaan baginya. Bagaimana penjelasannya? Kenapa menikah karena kekayaan itu bisa menjadi kefakiran? Karena nilai diri seseorang itu dalam hubungan dengan sesama tidak diukur dari apa yang dimiliki, tetapi apa yang diberikan. Kalau dia kemudian menjadi seorang lelaki yang menikahi seorang wanita hanya karena kekayaannya, maka wanita itu punya poin kartu yang kemudian sangat jelas bisa menjadi kefakiran bagi suaminya. Kalau pas marah kadang-kadang tidak terkendali bicara itu, maka dalam marahnya bisa bicara, "Oh alah mas kalau nggak tak openi jadi suami, kamu itu di kolong jembatan," ngerti? Mohon maaf, kadang-kadang dalam kondisi kemarahan, maka yang muncul adalah kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan seperti ini. Meskipun setelah itu disesali, tetapi sudah terlanjur keluar dan sudah terlanjur menyakiti. Kenapa menikahi disebabkan hanya karena nasabnya saja itu bisa menjadi kehinaan? Ya sama. Ketika kemudian muncul satu keadaan di mana pandangan rendah apalagi dari keluarganya itu menghasilkan satu cibiran, "Oh alah mas kamu cuma ngotori darah keluargaku yang biru saja." Demikian pula ketika pernikahan itu hanya karena kecantikan, maka kecantikan itu menjadi fitnah baginya. Kalau dia tertarik kepada istrinya hanya soal fisiknya saja, maka demikian pula banyak lelaki yang lain. Dan betapa mudahnya yang semacam itu menjadi fitnah yang sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik wal a'yadu billah. Kisah yang kita dapatkan tentang pernikahan yang visioner itu juga terlihat dalam sisi yang lain, bagaimana seorang wali dari anak perempuan memilih menantu. Ada seorang budak namanya Mubarak, budak yang penuh berkah, namanya saja sudah menunjukkan itu. Nah, Mubarak ini berjaga di sebuah kebun anggur. Tugasnya setiap hari mengawasi kebun anggur itu jangan sampai ada binatang-binatang yang merusak atau ada orang-orang yang bermaksud tidak baik. Nah, tuannya satu hari mengatakan kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, ambilkan untuk saya anggur yang masak, yang manis." Dia bergegas, dia pikir yang masak dan manis itu yang paling empuk dan paling lembek. Maka dia ambil yang paling empuk dan paling lembek, dia sajikan kepada tuannya. Tuannya bergidik mengatakan, "Kamu gila ya, ini sudah busuk. Carikan yang matang, yang masak." Dia cari lagi, dia pikir kalau yang benyek tidak berkenan, maka cari yang paling keras dan getas. Dia cari, dia bawa, dimakan oleh tuannya. Asamnya luar biasa, karena itu masih sangat muda, masih sangat ranum. Mubarak, kata tuannya, "Kamu tidak tahu ya mana anggur yang sudah matang itu?" Kata Mubarak, "Tidak tuan, saya tidak tahu." "Loh, kamu sudah berapa bulan jaga di kebun ini?" 3 bulan tuan." "Selama 3 bulan dan kamu tidak tahu?" "Iya tuan, saya tidak tahu." "Kamu belum pernah makan?" "Belum." "Loh kenapa?" "Tugas saya menjaga tuan, bukan makan anggur." Karena kejujuran ini takjublah si tuan. Kemudian mereka berbincang-bincang. Perbincangan yang sangat baik. Pada satu hari, karena sudah sangat percaya, sudah sangat akrab, maka curhatlah si tuan ini. "Mubarak, anak saya perempuan dilamar beberapa orang laki-laki. Kira-kira menurutmu dengan siapa saya harus menikahkan anak perempuan saya?" Kata Mubarak ini dengan sangat lugunya, dengan sangat jujurnya, dengan sangat polosnya, "Tuan, kalau menikahkan kok berdasar nasab, itu perbuatan orang Quraisy jahiliyah. Mereka kalau menikahkan itu yang dipertimbangkan nasab saja, itu Quraisy jahiliyah. Kalau mempertimbangkan wajah paras rupa, itu orang-orang Nasrani. Mereka kalau menikahkan begitu, yang dilihat wajahnya. Dan kalau menikahkan berdasar harta kekayaannya, itu Yahudi. Mereka itu begitu. Kalau menikahkan yang dilihat cuma soal kekayaan. Kalau tuan ini kan seorang mukmin yang saleh, maka tidak ada pilihan kepada tuan menikahkan anak perempuan ya hanya dengan lelaki yang saleh, yang baik agamanya."
Maka si tuan ini kemudian tersenyum dan mengatakan, ayo kemari, aku nikahkan kau dengan anakku. Jadi tipsnya supaya dapat istri, bekerja di kebun anggur, begitu ya. Menikahlah mereka, dan dari pernikahan yang visioner ini tadi, karena sang bapak juga visioner, berharap bahwa yang ada adalah kebaikan kelak di akhirat, maka dari pernikahan ini lahir imam yang penuh berkah, namanya Abdullah ibnul Mubarak. Imam Abdullah ibnul Mubarak ini dari Khurasan, dan dia belajar kepada banyak tokoh ulama dan mengambil banyak hadis dari para tabi'ut tabi'in, dan dia menjadi salah satu orang yang sangat mengagumi Imam Abu Hanifah, sehingga membawa madhab Imam Abu Hanifah ini ke Khurasan, ke negara-negara yang sekarang disebut sebagai Pakistan, Afghanistan, Iran bagian timur, kemudian juga India, bahkan Bangladesh. Maka Anda bisa saksikan sampai sekarang daerah itu semuanya bermadhab Hanafi. Ini adalah berkah dari Imam Abdullah ibnul Mubarak yang menulis pendapat-pendapat Abu Hanifah dan membawanya ke Khurasan. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi apa yang terjadi pada seorang yang menyerahkan. Jadi kadang-kadang visioner itu tidak kemudian yang ada di dalam hatinya itu nikah itu enggak. Yang ada dalam pikirannya itu soal pernikahan enggak. Kadang-kadang yang visioner itu dipertemukan oleh Allah dengan cara yang unik. Musa alaihissalam di dalam surah Al-Qasas itu diceritakan, dia di Mesir nolongin temennya sesama Bani Israel yang berselisih dengan orang Mesir. Nah, itu orang Mesir, orang Kipti, dipukul sekali, jengkelang mati. Maka menyesalah Musa sampai hari berikutnya, dan kemudian dia ketakutan karena dikabarkan kepadanya polisi-polisi Mesir sudah memburu dia. Dia masuk TO, target operasi, blacklist. Larilah Musa, dan dia berlari dari Mesir, ketika itu ibu kotanya adalah Tibah, sebelah selatan Kairo, ke arah negeri Madian. Sebenarnya tidak tahu arah kemana, pokoknya lari ke arah timur, kemudian ke arah utara. Nah, sampailah dia di negeri Madian, dan lari terus itu, tidak henti-henti. Kemudian begitu sampai di sana, apa yang dilihat Musa? Dia lihat di sana ada satu kaum sedang memberi minum ternak-ternak mereka. Mata airnya itu dikerumuni oleh orang-orang yang sangat ramai memberi minum ternaknya, sementara tersisih di bagian pinggir ada dua orang gadis yang juga menggembala. Anda kalau jadi orang habis lari, kira-kira dari Kairo sampai ke Lebanon, itu kan dari Mesir sampai Madian, itu dari Kairo sampai Lebanon, kira-kira gitu. Kalau melihat seperti itu, apa yang Anda pikirkan? Tetapi inilah yang visioner itu. Visioner itu berarti Anda siap melakukan kebajikan dimanapun. Maka melihat ada dua orang ahwat lagi nungguin ternak, kok yang lain ngasih minum, kok dia enggak. Sebagian ulama mengatakan Musa itu juga agak usil juga, kok ya tanyanya ke ahwat gitu. Maka dia kemudian bertanya, ma khatbukuma, apa yang menjadi keperluan kalian berdua? Salah seorang di antara mereka menjawab, kami hendak memberi minum ternak kami, tetapi orang-orang itu masih berduyun-duyun di sana, masih berhimpit-himpit, masih berebut-rebut untuk memberi minum ternak. Kami tidak akan memberi minum ternak kami sebelum mereka semuanya selesai. Dan bapak kami itu adalah orang yang sudah tua. Apa yang dikatakan Musa? Sudah, ini serahkan padaku. Lalu kemudian oleh Musa diberi minumlah ternak-ternak itu, lalu dikembalikan. Dan Musa tidak kemudian mengatakan, bawa ma'am enggak? Karena sebenarnya Anda bisa bayangkan lari dari Mesir sampai Madian itu sampai perutnya keroncongan.
sampai sangat lapar. Joknya sangat berat, laparnya itu sangat berat. Dia beri minum ternak, dia kasihkan kembali kepada pemiliknya. Dia tidak berharap balasan dari manusia, tapi dia duduk di bawah pohon, kemudian mengadahkan tangan ke atas dalam keadaan lapar dan menggigil itu. Apa yang dia katakan? Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dalam surah Al-Qasas itu direkam doanya Musa. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku amat sangat fakir. Dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam Taisir Karim Ar-Rahman mengatakan, sebenarnya Musa ini lapar, maka dia sedang meminta makanan kepada Tuhannya. Tetapi saking adabnya dijaga, dia tidak kemudian mengatakan Rabbi anzil ilayya ma'idatan min indik. Dia tidak kemudian berdoa, ya Allah, turunkan untukku dari sisimu makanan siap saji. Dia tidak mengatakan begitu. Dia menjaga adabnya, dan dengan prasangka baik lebih mengetahui. Dia prasangka baiknya adalah Allah lebih mengetahui apa yang menjadi hajatnya. Maka dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau turunkan dari sisimu di antara kebaikan itu amat sangat menghajatkan, amat sangat memerlukan, amat sangat membutuhkan, amat sangat fakir. Apa yang terjadi kemudian? Salah satu akhwat datang. Bapak manggil Mas. Anestihyain, ngomongnya malu-malu, jalannya malu-malu. Dipanggil Bapak, Mas gitu. Oh iya, bangkit. Apa yang dikatakan oleh Musa kemudian? Ini, dijaga betul adabnya. Ukti tolong jalan di belakang saya. Nanti saya jalan di depan, kalau belok tolong dikasih tahu. Kenapa Musa tidak mau berjalan di belakang yang bersangkutan? Ini ghaddul basar yang sangat dijaga. Ini menahan sebagian pandangan yang sangat dijaga, sampai-sampai dia tidak mau berjalan di belakang anak perempuan lelaki soleh dari Madian itu. Tetapi anak perempuan itu dipersilakan jalan di belakang, dia di depan, tolong kalau belok kasih tahu. Ini adab. Jadi ciri calon suami yang baik adalah jalannya minta di depan. Masuk ke rumah, ditanyakan keadaannya seperti apa, dikasih makan. Sambil makan itu terjadilah bincang-bincang. Lalu kemudian orang saleh ini yang menurut sebagian mufassir adalah Nabiullah Syuaib alaihissalam mengatakan, najauta min qaumidz zalimin. Sudah tenang, kamu terlindung di sini, kamu aman, kamu selamat dari orang yang zalim. Kemudian yang selanjutnya apa yang dikatakan? Saya ingin mempekerjakan kamu. Maksud pertama, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu anak perempuan saya ini, dengan cara kamu bekerja terlebih dahulu, ngenger, mengabdi selama 8 tahun. Kalau digenapkan 10 tahun, itu adalah kebaikan dari engkau. Maka Musa mengatakan siap 10 tahun, insyaallah. Siap 10 tahun, insyaallah. Dia bekerja untuk si orang saleh dari Madian ini, lalu kemudian dinikahkan. Setelah mereka menikah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nubuwah kepada Musa. Dari doa yang sederhana tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, apa yang didapat Musa? 1, dia lapar, maka dia dapat makanan. 2, dia dikejar-kejar, maka dia dapat perlindungan. 3, dia nganggur, pengangguran, maka dapat pekerjaan. 4, dia kesepian, maka dapat istri. 5, dia tersesat, maka Allah memberinya petunjuk, bahkan mengangkatnya sebagai pembawa petunjuk. Maka rumus coincidence untuk pernikahan yang visioner, selain mikir, ya itu juga visioner juga. Kalau di dalam hati, di dalam pikiran istri, nikah, itu juga visioner juga. Tetapi ini juga tidak kalah visioner.
yaitu melakukan kebajikan dimanapun kapanpun dan berdoa Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka tipsnya perbanyak jogging. Tolong orang kalau ini ngasih minum binatang, mungkin sekarang bentuknya nyuciin mobil begitu. Kemudian ini pokoknya intinya bagaimana berbuat kebajikan itu tanpa henti. Ini juga visioner, meskipun mungkin di dalam angan-angannya bukan soal pernikahan itu. Selamat dari Fir'aun saja itu sudah, selamat dari tentara Fir'aun saja itu sudah sebuah nikmat Allah baginya. Jadi tadi jangan difikirkan bahwa yang visioner itu berarti kepikiran terus, belum tentu. Kadang-kadang jalan Allah untuk mempertemukan itu begitu banyak, dan yang menjadi penting adalah ketika saat itu diambil niatnya niat yang lurus. Saya pernah cerita berulang kali tentang salah satu paman saya yang kemudian ketika naik kereta api, dia bersin, tahmid, alhamdulillah, dari sana ada kata-kata yarhamukallah. Dan ini tahun 80-an. Yang ngerti alhamdulillah jawabnya yarhamukallah itu tidak banyak. Dilirik, dilihat sekilas pakai jilbab, apalagi tahun itu pakai jilbab berarti benar-benar sebuah hasil pendidikan dan kesadaran yang sangat kuat. Dan ketika itu dia sebenarnya belum pada pikiran saya hendak menikah sekarang, tetapi melihat keadaan yang semacam itu, hatinya segera memutuskan, sehingga dia kemudian minta alamat sang bapak. Dek, minta alamatnya bapak. Tuh, buat apa mas? Saya cuma mau belajar bagaimana mendidik anak menjadi saleh dan solihah kepada bapak anda. Begitu niat ya, gitu ya. Sudah didatangi, niat silaturahim pertama, berkenalan, ta'aruf dalam rangka ukhuwah sama muslim. Selanjutnya ingin belajar bagaimana cara membesarkan anak. 3, biar belajar lebih mantap, sekalian anaknya mau diambil, gitu ya. Jadi itulah visioner, meskipun tidak terpikir-pikir, tetapi begitu melihat satu buka pintu kesempatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membersihkan, meluruskan niatnya sehingga bisa menjadi sebuah hal yang ditegakkan. Jadi ini kunci pertama dari pernikahan visioner adalah sebuah niat yang lillah, karena Allah. Yang kedua, kalau dia visioner karena tadi tujuannya menuju ke surga, berhimpun kembali di sisi Allah, sebagai bahkan bukan cuma suami dan istri, tapi sampai anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut, dan seterusnya. Maka yang kedua, menuju visioner itu setelah niat yang lillah adalah operasionalnya liiqamati dinillah, dengan menegakkan nilai-nilai agama Allah. Kalau niat ini soal hati, niat ini soal apa yang menggerakkan di dalam kalbu kita. Nah, yang kedua ini liiqamati dinillah, untuk menegakkan agama Allah, berarti dalam tataran operasionalnya, sejak dari istikharahnya, memilih pasangannya, menempuh prosesnya, akad nikahnya, walimahnya, sampai nanti bagaimana kemudian hubungan antara suami dan istri dalam hak, kewajiban, dan komunikasi antara mereka, sampai bagaimana mendidik dan membesarkan anak, maka semuanya liiqamati dinillah, untuk menegakkan nilai-nilai agama Allah. Maka ciri kedua dari pernikahan visioner setelah niat, dia dalam tataran operasional semuanya mengacu kepada aturan-aturan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan calon bapak punya kewajiban. Kewajiban calon bapak apa? Kewajibannya calon bapak adalah pertama-tama untuk anaknya nanti memilihkan calon ibu yang salihah, calon ibu yang baik. Itu perlu dipilih. Bagaimana cara memilih? Yang paling asasi cara memilih calon ibu yang salehah adalah menjadi calon bapak yang saleh. Karena calon ibu yang salehah hanya mau menikah dengan calon bapak yang saleh. Kalau
cari istri salehah tetapi tidak mensolehkan diri, itu namanya pemerkosaan. Maksudnya pemerkosaan secara nilai. Wong mintanya yang solihah kok tidak mau soleh. Maka kalau kemudian ada yang menyangka bisa shortcut begitu, pokoknya yang penting istri saya solehah, saya nggak soleh nggak apa-apa. Yang dia sangka solihah, Allah itu kalau memberi insya Allah sekufu, senilai, maka pastilah juga akan punya kelemahan-kelemahan pada hal-hal yang kemudian tidak diduga-duga. Ini karena tidak seimbangnya tadi. Jadi sejak memilih pun memilih yang calon ibu yang salihah. Demikian pula seorang wanita, maka dia hendak memilih seorang imam di dalam kehidupannya, maka dia juga memilih yang saleh. Cara memilih imam yang saleh adalah dengan mensalihahkan diri. Ini juga yang paling penting. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsir ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, beliau mengutip syair, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Masalahnya bukan apakah engkau mencintai, masalahnya adalah apakah engkau dicintai. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, masalahnya bukan apakah engkau mencintai, tapi masalahnya apakah engkau dicintai. Maknanya setiap orang yang mengaku mencintai itu seharusnya melayakkan diri untuk juga dicintai. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah, maka dia hendaknya memantaskan diri untuk dicintai Allah, yaitu caranya sudah disebutkan di dalam ayat tersebut, yakni dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam memilih, kemudian di dalam menjalani prosesnya, tidak ada patokan yang mengharuskan harus lewat A atau B atau C jalannya. Tidak. Semua jalan memungkinkan, tetapi semuanya harus dijaga di dalam batas-batas syariat memperkenankan. Jadi guyonannya, kan ada 3 jari yang dipakai biasanya, gitu ya. Yang satu pernikahan ibu jari. Pernikahan ibu jari itu misalnya sahabat yang matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Terserah engkau ya Rasulullah, dinikahkan dengan siapa? Terserah engkau." Nah, ini kan ibu jari, gitu ya. Ini syar'i kalau kemudian dijaga nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Atau ada yang telunjuk, gitu ya. "Ya Rasulullah, saya ingin menikah ya Rasulullah. Tolong dilamarkan yang itu." Nah, nunjuk, gitu kan? Itu juga bisa saja syar'i kalau kemudian ditempuhi dengan jalan yang syar'i. Atau ada yang jari manis, "Ya Rasulullah, saya sudah menikah." Lapor itu namanya, gitu ya. "Ya Rasulullah, saya sudah menikah, ini cincinnya," katanya. Nah, ini juga syar'i kalau kemudian ditempuh melalui jalan yang syar'i. Tetapi yang paling utama, punya hak dalam pengaturan bagi perempuan misalnya, dan ini wajib untuk disadarkan kepada mereka, adalah wali Anda, bapak Anda, kakak laki-laki Anda, paman-paman Anda. Mereka punya kewajiban untuk memilihkan seorang suami yang saleh bagi Anda. Jadi tugasnya bapak, tugasnya kakak, tugasnya paman, kalau masih ada tugasnya kakek. Meskipun kalau Anda menyerahkan urusannya kepada kakek, jangan minta yang sebaya dengan beliau. Ya boleh saja, kenapa tidak, gitu ya. Soal umur itu bukan persoalan mendasar, asal bisa menyesuaikan diri. Tetapi mengingatkan mereka, ini yang paling penting, bahwa mereka punya kewajiban untuk memilihkan seorang suami yang saleh. Jadi tugasnya bapak bukan jadi wasit. Masa tiap hari tanya, "Nak, kamu sudah punya calon suami belum?" Bukan interrogator. Bapak itu tugasnya nyari, Pak. "Pak, kalau saya bilang belum, berarti Bapak masih punya kewajiban nyarikan, Pak. Saya kasih ultimatum 3 bulan, Pak, harus ketemu, Pak." Gitu. Kakak juga begitu. "Dek, kamu sudah ada calon suami belum?" "Nah, itu, Kak, belum, Kak." Gitu ya. "Kakak juga belum punya calon istri, Dek." Gitu.
Ya sudah, bagaimana kalau kita bekerja sama dalam kebaikan, berta'awun, saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Apa itu ta'awunu 'alal birri wat taqwanya? Ya, kakak kalau punya teman yang saleh, ajak ke sini. Dan kalau adik punya teman yang salihah, insyaallah juga satu saat adik ajak ke sini. Itu namanya ta'awunu 'alal birri wat taqwa. InsyaAllah yang demikian itu mabruk, berkah kalau kemudian dijalani dengan niat yang baik dan cara-cara yang ma'ruf. Itu tugas akhwat, tolong sampaikan kepada bapak, sampaikan kepada kakak, sampaikan kepada paman, sampaikan kepada kakek. Kalau di tengah jalan ketemu lelaki yang saleh, diridhoi agamanya, tolong gitu ya, diikhtiarkan. Itu adalah bagian dari kebaikan yang menjadi hak mereka dan menjadi kewajiban bagi mereka. Ikhwan, kalau ikhwan bagaimana? Mengupayakan diri tadi. Nah, kalau ikhwan saya kira soalannya karena berada pada posisi bisa menembung gitu ya, bahasa Jawanya, bisa memilih. Saya kira lebih ringan bagi Anda. Soal yang lebih penting adalah bagaimana memantaskan diri, bagaimana membaikkan diri, bagaimana mensalehkan diri itu. Lalu karena pernikahan Anda visioner, jadi Anda ya yang paling berkaca duluan adalah ini pantas nggak jadi suami dan bapak yang ngantar anak-anak ke surga itu. Kalau ngantar sekolah itu pantas gitu ya. Ngantar ke surga itu loh, pantas apa tidak? Itu yang kemudian terus kita cermini, terus kita hayati. Pada satu titik Anda merasa siap, ya buka semua pintu upaya dengan adab-adab yang dijaga, gitu ya. Tadi bersin juga boleh dicoba. Ini kereta api Pramex ke Solo gitu ya, bersin coba gitu. Ya rahamukallah gitu yang jawab itu ya. Nenek-nenek. Katanya punya cucu akhwat apa enggak? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia merencanakan pernikahan yang visioner untuk anaknya. Pernikahan yang visioner untuk anaknya, maka ketika lewat pada suatu malam di sebuah rumah, dia dengar percakapan di situ. Kata si ibu, nak campur susunya pakai air nak, biar untung kita banyak. Kata si anak perempuan, Amirul Mukminin melarang kita bu untuk mencampur susu dengan air. Alah nak, Amirul Mukminin enggak tahu nak, campur saja nak. Kata si anak, iya bu, Amirul Mukminin tidak tahu, padahal tahu. Karena nguping gitu ya, di luar. Tetapi Tuhannya Amirul Mukminin tahu. Kata Umar, cocok gitu. Langsung pulang itu dicari Asim, mana Asim? Namanya juga cocok, Asim artinya orang yang menjaga diri dari dosa. Nah ini anak perempuan tadi juga seorang wanita yang bertakwa kepada Allah, merasai pengawasan Allah meskipun gaib. Maka bawa Asim, cocok enggak? Cuma nunduk aja gitu ya. Ummu Asim ini juga kemudian nunduk si istri ini. Nah nanti kemudian mereka melahirkan seorang anak perempuan namanya Ummu Asim binti Asim. Ummu Asim binti Asim ini kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan Al-Umawi, adiknya Abdul Malik bin Marwan. Lalu dari pernikahan mereka lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Itu karena pernikahan yang visioner. Siapa yang visioner? Bukan cuma calon mempelai, bapaknya juga harus visioner. Jadi bapak Anda juga harus Anda berikan tarbiyah supaya kemudian pernikahan itu visioner. Nah, cara menempuh jalannya juga syar'i. Ini saya kira sudah banyak dibahas. Karena Anda pernikahannya visioner menuju ke sana. Begitu Anda prosesi pernikahannya juga syar'i, penuhi sunnah-sunnah yang memungkinkan untuk dipenuhi. Misalnya tersunnah akad nikah itu di masjid, tapi jangan di Masjidil Haram. Kalau ke sana umroh apa haji saja, jangan diniati akad nikah, apalagi sambil nulis namanya di Jabal Rahmah. Enggak ada tuntunannya, gitu ya. Sudah di masjid yang terdekat, yang memungkinkan, gitu ya. Walimahnya juga demikian, undang yang memberikan berkah, bukan cuma yang kaya-kaya yang kira-kira nyumbangnya banyak biar bisa untung, gitu ya. Tidak, tetapi justru yang paling berhak adalah tetangga-tetangga kita yang akan menjadi tempat tinggal kita dan mereka menjadi
kawan bermasyarakat kita, itu yang paling berhak, kaya maupun miskin, tua maupun muda, undang sebagai bagian dari walimah kita, tamu-tamu walimah kita yang akan mendoakan keberkahan bagi pernikahan kita. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang diijabah. Bisa jadi doa kita sebagai yang berkepentingan itu tidak ikhlas, maka sulit diijabah. Tapi doanya tamu-tamu yang berwalimah itu, yang kemudian mereka tulus ikhlas mendoakan, justru lebih mampu diijabah. Orang kaya datang mungkin setor muka, doanya tidak tulus. Yang miskin-miskin itu kadang-kadang yang justru doanya mustajabah di sisi Allah. Maka sangat berharap kita adanya keberkahan dengan mengundang para masakin dan fuqara. Jelaskan kepada mereka, nyumbang itu tidak wajib. Jangan diberi tulisan menjadi kebahagiaan bagi kami kalau Bapak Ibu tidak memberikan kenang-kenangan dalam bentuk barang. Maksudnya uang saja gitu. Tidak perlu ditulis demikian di dalam undangan misalnya gitu ya. Sudah gitu ya. Undangan ini tidak ada, bahkan kalau perlu tulis di dalam undangannya tidak ada kewajiban untuk menyumbang. Tidak ada kewajiban untuk menyumbang. Itu satu asas yang memudahkan orang, apalagi yang dari kalangan fakir dan miskin. Kadang-kadang ada orang fakir dan miskin itu diundang walimah itu bingung. Kenapa? Enggak punya uang buat nyumbang. Itu jadi mau hadir takut. Nanti kalau kelihatan enggak nyemplungin gitu ya, kok brudus masuk ikut makan, itu rasanya kan ada rasa bersalahnya. Makanya kalau memungkinkan untuk menghapus rasa bersalah, mereka tulis di undangan bahwa kehadiran Bapak Ibu itu sudah kebahagiaan bagi kami, bukan hendak membebani Bapak Ibu dengan berbagai macam harapan tentang bingkisan ataupun kenang-kenangan, tidak gitu. Ini menjadi bagian dari yang syar'i gitu ya. Karena sekali lagi walimah itu bukan ajang cari modal buat honeymoon, enggak ada dalilnya begitu. Ini penting. Istri saya itu bilang, kita ini dulu dah menikah enggak ada honeymoonan kemana gitu ya. Alhamdulillah sekarang malah kemana-mana gitu ya. Kita honeymoon terus. Enggak ada bulan empedu, adanya bulan madu terus. Terus menerus, jangan sampai berhenti begitu. Nah, itu prosesnya. Ini jam berapa? 8. Masih kurang ya. Nah, prosesnya kita tempuhi dengan jalan yang syar'i. Sampai kemudian bagaimana menata komunikasi di dalam kehidupan rumah tangga, semuanya berdasarkan nilai-nilai. Artinya kalau begitu, sebuah pernikahan visioner menghajatkan yang disebut sebagai ilmu. Kita tidak mungkin mampu menjadi suami yang baik tanpa ilmu menjadi suami. Kita tidak bisa menjadi istri yang baik tanpa ilmu menjadi istri. Banyak rumah tangga itu bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tetapi kurangnya ilmu tentang bagaimana mengekspresikan, mewujudkan cinta itu di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana lagi menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi tetangga yang baik, semuanya memerlukan ilmu. Dan maka dari itu sebuah pernikahan visioner, kalau hendak yang kedua tadi liqamati dinillah, untuk menegakkan agama Allah, maka memerlukan ilmu yang sangat luas. Ini yang kedua. Jadi pilar pertama adalah lillah, soal niat, itu pernikahan visioner itu lillah. Yang kedua adalah liqamati dinillah, untuk menegakkan agama Allah. Itu dalam tataran operasional. Yang ketiga itu adalah liyad'u ilallah, untuk kemudian menjadikan rumah tangga ini sebagai bukan cuma menegakkan nilai-nilai agama Allah, tetapi untuk mendakwahkan nilai-nilai agama Allah. Jadi pernikahan visioner itu karena menghendaki anak cucunya kelak. Itu juga disambungkan, dihubungkan, dikumpulkan, dihimpunkan oleh Allah di surga. Maka dakwah itu menjadi tidak bisa tidak. Kenapa? Karena kalau jadi orang baik kok sendirian, maka umur kebaikan itu hanya seumur hidup kita. Tetapi kalau kita kemudian menjadi orang baik yang memberikan satu kontribusi kebaikan dan meneladankan kebaikan, mengajarkan kebaikan itu kepada lingkungan, maka yang mendidik anak kita bukan cuma kita, tapi tetangga-tetangga kita. Kalau tetangganya saleh, salihah,
Itu anak-anak kita ikut dididik oleh tetangga. Coba kalau kita soleh sendirian di satu kampung nggak mau berdakwah, tetangganya tetap rusak semuanya. Gimana punya anak yang soleh? Wong anaknya setiap hari bergaulnya dengan anak tetangga, bukan dengan kita. Lebih banyak waktunya dengan orang lain, bukan dengan kita. Maka dakwah itu bagian dari menjaga kita, menjaga diri kita, dan menjaga anak keturunan kita.